Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran. Silahkan Ustadz menjawab pertanyaan yang tentunya sudah ditunggu-tunggu nih oleh para pemirsa di rumah. Kenapa Pak Ustadz Al-Baqarah itu diberikan nama yang berarti sapi betina? Ciri khas surat-surat Al-Quran itu penamaan yang membuat kita mengingat bagian dari surat tersebut yang paling mewakili tema besarnya. Jadi misalnya Al-Fatihah. Kan kita langsung ingat, oh dia memberikan pengantar, membuka petualangan kita, menelusuri jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kan gitu ya. Maka surat-surat lain pun begitu. Selalu nama-nama surat mewakili apa? Tema besar di surat tersebut. Sekaligus kalau dia berhubungan dengan cerita berarti mengingatkan kita pada cerita paling menarik, paling penting di surat tersebut, yang cerita tadi mengandung pesan utama surat. Ya kurang lebih seperti analoginya seperti kita ingin memberi judul skripsi. Masa kalau skripsinya bicara tentang hukum, judulnya tentang psikologi, Nggak nyambung ya? Kira-kira gitu. Atau kita ingin memberi nama anaknya kita ingin jadikan dia anak yang cantik, baik gitu ya, maka kita namai misalnya Jamilah, Karimah. Tapi kalau kita salah memberi nama dalam artian ingin anak yang baik, tapi kita kasih nama yang jahat gitu ya, ya kan nggak cocok pemberian nama. Maka nggak mungkin dong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana asal-asalan memberi nama surat di Al-Quran. Pertanyaan tinggal kemudian, kalau kita melihat kok kayak Al-Baqarah apa hubungannya sama surat ini ya? Itu berarti kita harus lebih berpikir lagi tuh. Karena premisnya sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Maha bijaksana, maha mengetahui, mustahil sembarangan memberi nama. Kalau kita pikir, Al-Baqarah kan tadi sudah kita mention sebelumnya, dia refer ke cerita sapi betina, yaitu yang Nabi Musa suruh sembelih sapi betina, tapi kemudian mereka banyak protes, banyak pertanyaan, sampai akhirnya kesulitan. Nah, itu hubungan dengan tema besar surat ini adalah bahwa surat Al-Baqarah kan tadi mengandung penjelasan tentang syariat-syariat. Mulai dari ibadat, muamalat, munakahat, dan hukumat. Bayangkan ini perintah Nabi Musa kepada Bani Israel. Cuma bedanya ini perintah Allah kepada kita. Laksanakan syariat. Tapi kita malah apa? Seperti Bani Israel. Bukannya bertanya untuk memperjelas dan melakukan, malah bertanya untuk memperumit dan cenderung ingin mengakali. Ya enggak? Harusnya kalau kita mengambil pelajaran dari surat ini, dengan namanya saja langsung terbayang, kalau jadi pemimpin yang baik jangan kayak begitu deh. Seperti itu. Ya. Betul Pak. Berarti langsung mengamalkan apa yang ada di surah Al-Baqarah begitu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini kayaknya sudah banyak yang ingin bertanya. Silahkan saya berikan waktunya untuk ada yang ingin bertanya. Silahkan Mas. Terima kasih kesempatannya. Saya Firman dari Learn with Teacher ingin bertanya ke Ustadz Nur Fajri. Ustadz, tadi sempat disinggung tentang Allah membuat pernyataan saya akan membuat khalifah di bumi. Seperti kita ketahui bumi itu luas, laut luas. Bumi besar, gunung besar. Kenapa yang jadi khalifah manusia bukan gunung dan laut? Mengapa manusia disebut khalifah begitu? Terima kasih. Ya, baik. Bicara tentang ini, mau tidak mau kita harus refer ke bagian terakhir dari surat Al-Ahzab, surat 33. Di situ memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kekhalifahan ini kepada makhluk-makhluk lain termasuk yang disebutkan tadi. Pada gunung diantaranya. Tapi mereka enggan. Nah, manusia diwakili Nabi Adam dan juga keturunan beliau dalam bentuk dzarrah, nanti kita mungkin akan bahas surat Al-A'raf, itu menerima hal tersebut. Dan memang manusia layak dan diberi modal yang sepadan untuk menjalankan amanah tadi. Tapi tenang, menjadi khalifah di muka bumi ini bukan berarti kitalah penguasa yang berhak semena-mena terhadap alam, terhadap bumi.
Khalifah yang baik, pemimpin yang baik justru pemimpin yang mengayomi kan, bukan menzolimi. Sehingga alam ini kita kelola dengan baik. Pertengahan kita. Bukan seperti yang tidak mau menggunakan alam sama sekali, which is unlikely terjadi ya. Atau yang mengeksploitasi alam. Tapi dengan ilmu pengetahuan menggunakan alam ini sebaik-baiknya sehingga tetap terjaga tapi juga bisa dimanfaatkan. Karena pada akhirnya dia akan nikmat yang kalau kita sia-siakan tidak gunakan, kita berarti kufur nikmat juga. Demikian. Dan yang jadi khalifah bisa juga dalam konteks kecil. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Nabi menyebutkan contoh ada pemimpin di rumah, pemimpin di lingkup lebih kecil. Mungkin kalau kita hari ini pemimpin di kantor, pemimpin di kendaraan kita, dan seterusnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah-amanah tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan selanjutnya pertanyaan. Silakan Mas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani dari Learn Quran. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau untuk kita nih Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, gimana ya caranya agar kita menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik, pemimpin yang mengikuti ya garis-garis besar jalur kepemimpinan dia. Kalau bicara negara berarti landasannya konstitusi. Konstitusi dijalankan sebaik-baiknya, tidak diakali, tidak dipreteli, atau diperumit dengan berbagai perdebatan persoalan. Kalau bicara menjalankan kehidupan sehari-hari, kita punya bingkai aturan syariah yang tadi kita sebutkan, Al-Baqarah ini mengandung. Sebetulnya konstitusi pun kita upayakan agar dia juga sejalan. Dan memang kita harapkan dan kita saksikan semoga demikian terus sejalan juga dengan aturan-aturan Allah. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bicara pemimpin di kantor, yang juga kita harapkan aturannya sesuai dengan aturan Allah. Juga demikian. Pemimpin yang baik tidak semena-mena, serba semaunya. Tapi ada aturan, menaati aturan tersebut. Pemimpin di rumah tangga bagaimana berarti? Pun sama. Maka nanti di juz yang kedua itu banyak pembahasan tentang rumah tangga dan pemerintahan. Seolah-olah di juz 1 surat Al-Baqarah ini kita sudah diberikan guideline umum bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana pemimpin yang tidak baik siap melanjutkan memimpin hal-hal lain dalam kehidupan. Ya, baik Pak Ustadz. Nah, pada zaman sekarang ini Pak Ustadz sering juga kita dengar banyak yang bilang bahwa kita memimpin diri kita sendiri Ustadz. Nah, itu bagaimana sebenarnya kalau di Al-Quran apakah dijelaskan juga Ustadz? Iya. Jadi walaupun posisinya bukan di surat Al-Baqarah ya. Tapi ada di surat misalnya At-Tur ya, bahwa setiap jiwa akan ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kullu nafsin bima kasabat rohinah misalnya. Dan ayat-ayat sejenis. Kullu mri'in bima kasaba rohin. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia perbuat. Nah, ayat-ayat seperti ini dan juga berhubungan dengan konteks pemimpin yang ingin memimpin orang lain, tentu sebelumnya dia harus memimpin diri sendiri dengan benar. Artinya apa sih? Artinya kita dapati di dalam diri kita pun ada hal-hal yang perlu dibina, ditertibkan. Ada tidak konflik dalam diri? Ingin mengikuti hawa nafsu atau ingin mengikuti aturan? Atau ingin mengakali aturan agar sesuai hawa nafsu? Ada tidak konflik tersebut dalam diri? Ada. Maka kita memimpin diri kita agar terus konsisten di atas as-sirat al-mustaqim. Dan memang itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi itulah yang harus kita lakukan demi kebaikan diri kita dan juga demi kebaikan apa yang kita pimpin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Justru itu menjadi challenge yang paling besar justru untuk memimpin diri sendiri ternyata Ustadz ya. Mungkin pemirsa di rumah juga setuju bagaimana sulitnya untuk memimpin diri sendiri, apalagi memimpin masyarakat begitu ya Ustadz ya. Ustadz, setelah ini kita akan kembali untuk memberikan kesimpulan dan juga apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Khazanah Quran.